Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-15. Punggawa Surakarta menjarah pasar agar Ratu Bendoro diizinkan pulang. Sudah 18 hari Ratu Bendoro belum diizinkan pulang oleh sang ayah. Bahkan Sultan kemudian memanggil Raden Puspokusumo dan Pangeran Mangkuningrat ke istana. Sultan berkata, "Anakku Mangkuningrat dan Puspokusumo, kalian berdua pulanglah dulu. Tuan yang kalian antar belum hilang rasa kangen kepada ayah ibu dan sanak saudara di sini. Tinggalkan dulu di sini. Nanti kalau sudah hilang rasa rindunya, aku suruh hantarkan pulang." Puspokusumo menyembah dan berkata, "Hidup mati hamba serahkan kepada Paduka. Putra Paduka sang raja sudah berpesan tidak boleh hamba pulang dulu kalau tidak bersama Kanda Mbok Ayu Mangkunagara. Lebih baik Paduka minta nyawa hamba. Saya serahkan dengan dua tangan. Hamba ikhlas tak merasa sedih bila Paduka berkenan." Sultan tertawa, lalu berkata, "Mengapa harus demikian? Apa bedanya antara Nak Prabu dan saya? Yogya dan Surakarta tiada beda. Sekarang kalian keluarlah, pikirkan baik-baik." Kedua punggawa Surakarta keluar dari istana. Sesampai di pondokan, keduanya segera mengirim utusan ke Surakarta. Utusan sampai di Surakarta pagi hari berikutnya. Sang raja lalu memanggil sang kakak Pangeran Mangkunagara dan 4 punggawa untuk berembuk Tumenggung Arung Pinang, Pusponagara, Wiradikta, dan Sosrodiningrat. Sang raja berkata, "Kanda, bagaimana ini? Ayahanda Kiai Sultan seperti itu kehendaknya. Kanda Mangkuningrat dan Puspokusumo tidak boleh menunggui Kanda Ratu. Keduanya disuruh pulang dulu, mendahului yang diantar." Pangeran Adipati Mangkunagara melempar ke Arung Pinang. "Bagaimana ini, Arung Pinang? Apakah Sultan mencegah anaknya pulang?" Arung Pinang berkata, "Sepertinya sekarang belum terlihat kalau Sultan mencegah sang putri. Entah kalau kelak." Sang raja berkata, "Bagaimana cara mengatasi masalah ini agar tidak menjadi kekhawatiran kita semua?" Arung Pinang berkata, "Paduka, sebaiknya Bapak Pusponagara segera mengirim surat kepada Puspokusumo. Perintahkan agar melepas prajuritnya untuk menjarah pasar-pasar. Suruh ambil barang-barang, tapi barang yang biasa saja. Jangan ambil kain yang berharga mahal atau emas. Juga jangan mengganggu wanita. Dan juga jangan sampai terjadi perkelahian yang melukai orang." Sang raja tertawa dan berkata, "Ya sudah, kirimkan surat untuk Puspokusumo. Buatlah sendiri suratnya. Juga Kanda Mangkunagara, kirimkan prajurit 100 orang. Katakan bahwa itu prajurit Kanda Mangkuningrat." Pangeran Mangkunagara menyatakan siap. Sembari tertawa, Pangeran Mangkunagara sempat berkata kepada Arung Pinang, "Hei Arung Pinang, kalau mereka sampai menjarah emas dan kain berharga atau sampai memukul orang, apa bedanya?" Arung Pinang berkata, "Kalau sampai seperti itu dianggap memicu permusuhan. Sungguh bukan watak adik Paduka sang raja kalau sampai demikian. Penjarahan itu dilakukan agar orang Yogya risih, agar mereka kemudian memulangkan para pengiring itu. Kalau sudah demikian, pasti Ratu Bendoro segera disuruh pulang." Semua punggawa sudah diizinkan keluar. Sampai di luar, Tumenggung Pusponagara segera menunjuk orang yang akan membawa surat kepada Puspokusumo. Pangeran Adipati Mangkunagara juga menunjuk 40 prajurit gulang-gulang, 40 prajurit pilihan, dan 20 prajurit Suryo Agomo. Genap 100 prajurit, mereka segera berangkat ke Yogyakarta. Pangeran Mangkuningrat sudah menerima surat dari Adipati Mangkunagara. Juga Raden Puspokusumo sudah menerima surat Tumenggung Pusponagara. Kedua surat dibuka bersamaan. Isinya tampak bersesuaian. Tumenggung Puspokusumo lalu merencanakan siasat. Pertama, para lurah disuruh pergi ke pasar dan sengaja melanggar larangan berpakaian yang diterapkan di Jogja. Ketika diperingatkan, mereka malah marah dan mengamuk. Seketika pasar geger.
Para pedagang kebingungan menyelamatkan barang dagangan yang berupa emas. Akhirnya para prajurit Surakarta dan Mangkunagaran puas menjarah isi pasar. Pada hari Senin, peristiwa di pasar tersebut dilaporkan kepada Adipati Danurejo. Lurah Tondo mengatakan bahwa di pasar terjadi kerusuhan oleh para tamu dari Surakarta. Mereka memaksa meminta dagangan dari para penjual. Kalau tidak diberikan, maka dipukul. Tapi mereka memukul dengan terukur. Tidak ada yang dipukul selain di punggung. Ki Patih Danurejo tertawa, lalu bertanya, "Ceritakan, bagaimana awal mula mereka mengamuk di pasar? Apakah mereka datang langsung menjarah?" Lurah Tondo berkata, "Semula ada orang-orang Mangkunagaran bercengkrama di pasar. Ada yang memakai sarung bugis dan sabuk kain cindi merah. Dia memakai pendok emas jenis tunggak semi yang menjadi larangan di sini. Ketika diperingatkan oleh Kebayan Ketandan, dia marah. Kerisnya ditarik tak kena, lalu dihunus sendiri. Seketika pasar geger. Mereka kemudian leluasa menjarah beras sampai berkarung-karung." Adipati Danurejo tertawa terbahak-bahak. "Rugi sendiri kalau ditanggapi perilaku yang seperti itu. Apa kamu tidak mendengar kalau tamu kamu itu teman dari Adipati Gurit Wesi yang rusuh dan galak itu? Cari penyakit saja mereka itu." Adipati Danurejo lalu memanggil Sundurejo ke Ponconiti. Setelah yang dipanggil datang, Ki Patih berkata, "Dinda Sundurejo, sudah berapa lama Kanjeng Ratu Bendoro berada di Yogyakarta?" Ki Tumenggung Sundurejo menjawab, "Kanda, sudah sebulan sampai hari ini." Adipati Danurejo berkata, "Baiklah, sudah cukup lama bagi orang yang bertamu. Lebih dari itu, kalau tidak dipulangkan akan menimbulkan kerepotan. Dinda, engkau menghadaplah kepada Sultan. Katakan bahwa sang putri sudah saatnya pulang. Tadi prajurit Tondo melapor bahwa di pasar terjadi geger oleh orang Surakarta. Mereka menjarah habis beras di pasar." Tumenggung Sundurejo tertawa dan berkata, "Apa alasan mereka menjarah?" Ki Patih berkata, "Awalnya orang berjalan-jalan di pasar memakai perhiasan mencolok, emas tunggak semi yang menjadi larangan. Ketika diperingatkan, mereka marah dan mengamuk, lalu menjarah seisi pasar." Aryo Sundurejo menyembah lalu berlalu dari Ponconiti menuju Sri Manganti. Setelah melapor kepada penjaga, tidak lama kemudian dipanggil masuk menghadap Sultan. Sundurejo menyembah dan berkata, "Hamba beritahukan kepada Paduka, Ki Patih mengabarkan abdi Kanjeng Ratu Bendoro membuat geger di pasar. Mereka menjarah beras di pasar sampai habis." Mendengar laporan Sundurejo, Sultan seketika tertawa. "Katakan pada si Danurejo, jangan dipikir. Juga si Tondo jangan menjadi susah hati. Sudah lazim orang melarat menjarah milik orang kaya. Karena sudah lama di sini, mereka mungkin lapar dan kemudian berbuat rusuh." Sultan lalu berkata lagi, "Aku minta nanti malam perintahkan kepada 2 wadono dalam dan 4 wadono luar. Wadono luar yang aku tunjuk, si Martoloyo, Jayakusumo, Jayadirjo, dan Rono Wilogo. Wadono dalam si Mangundipuro dan Sundurejo. 6 orang itu nanti malam aku perintahkan memanggil si Puspakusumo. Aku suka melihat punggawa anak Prabu itu. Nanti malam aku panggil untuk pura-pura aku marahi. Apakah dia masih tenang atau berubah raut mukanya? Bila tidak berubah, artinya sungguh pantas dia menjadi punggawa anak Prabu Surakarta." Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.